Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai tentang pemilihan umum yang terdiri dari kelompoknya yaitu Dede Bungsu, Andri Nugraha, Mulyana, dan Nia Kurniati. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Dede Bungsu. Nah, materi ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem pemilihan umum. Nah, sistem pemilihan umum ini dibagi menjadi 3, yaitu sistem distrik, sistem proporsional, sistem campuran. Nah, untuk pengertian dari sistem distrik itu, yaitu dinamakan dengan single member constituency. Dalam sistem pemilihan ini, sebuah negara dibagi dalam beberapa distrik atau daerah pemilihan di mana jumlah wakil rakyat yang dipilih jumlahnya sama dengan jumlah distrik tersebut. Nah, untuk yang kedua itu ada sistem proporsional. Sistem ini mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk atau pemilih di sebuah daerah pemilihan. Dalam sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar pula dalam sebuah lembaga perwakilan. Yang ketiga itu sistem campuran. Dalam sistem pemilihan ini, sebagian anggota lembaga perwakilan dipilih melalui sistem distrik, sedangkan sebagian lainnya dipilih melalui sistem proporsional. Sistem pemilihan campuran ini menggabungkan antara keterwakilan dengan kondisi geografis dalam suatu negara, sehingga pemilihan tidak menghilangkan suara minoritas, juga memiliki mekanisme keterwakilan berdasarkan wilayah untuk meningkatkan representasi kedaulatan rakyat. Berikutnya yaitu penentuan jumlah kursi dalam partai politik. Untuk menentukannya itu memakai metode Sainte-Laguë, diperkenalkan oleh seorang pakar matematika asal Prancis bernama André Sainte-Laguë dalam tahun 1910. Nah, misalnya seperti ini. Suatu daerah pemilihan dapil memiliki lokasi 4 kursi dari hasil pemilu. Partai A mendapat 30 suara, 30.000 suara. Partai B mendapatkan 20.000 suara. Partai C mendapatkan 15.000 suara. Partai D mendapatkan 7.000 suara dan Partai E mendapatkan 5.000 suara. Nah, tadi kan saya sudah memisalkan ya untuk Partai A, B, C, D sampai E itu. Nah, untuk mendapatkan jatah kursi 1 nih ya, semua partai itu dibagi 1. Mulai dari Partai A, Partai B, Partai C, Partai D itu dibagi 1. Dari pembagian itu suara paling besar ada pada Partai A, sehingga Partai A itu berhak 1 kursi. Nah, untuk penghitungan selanjutnya itu Partai A dibagi dengan bilangan 3. Sedangkan partai lainnya tetap dengan 1. Hasilnya yaitu dari pembagian jatah kursi kedua diperoleh oleh Partai B dengan suara terbanyak. Selanjutnya penghitungan kursi ketiga, Partai A dan Partai B itu dibagi 3, sedangkan partai lainnya itu dibagi 1. Maka hasilnya Partai C yang mendapatkan jatah kursi ketiga dengan perolehan suara terbesar daripada partai lainnya. Adapun pembagian kursi keempat itu Partai A, B, dan C itu dibagi 3, sedangkan partai lainnya itu dibagi 1. Maka hasilnya yaitu perolehan suara terbanyak yaitu pada Partai A. Partai A kembali meraih 1 kursi pada alokasi keempat. Untuk penghitungan kursi kelima, Partai A dibagi bilangan 5, Partai B dan C itu dibagi 3, sedangkan partai lainnya tetap dibagi 1. Maka perolehan meraih alokasi 1 kursi itu pada Partai D karena dengan jumlah suara terbanyak daripada suara dari partai lainnya. Untuk penghitungan kursi ke-6, Partai A dibagi bilangan 5, Partai B, C, dan Partai D dibagi 3, dan partai lain tetap 1. Maka untuk alokasi ke-6 1 kursi diraih oleh Partai B dengan suara terbanyak dari setiap suara
partai lainnya. Maka dengan demikian itu komposisi perolehan suara partai untuk contoh dapil yang tadi saya sebutkan adalah partai A dan partai B mendapatkan masing-masing 2 kursi, sedangkan partai C dan D itu masing-masing mendapatkan 1 kursi. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nugraha. Saya akan menjelaskan materi tentang partai politik di Indonesia dan sistem pemilu proporsional. Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia sendiri, sejarah partai politik sudah tertulis bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa kolonial, rakyat Indonesia sudah mulai melek politik dan ingin terlibat dalam sistem perpolitikan negara. Organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Partai Nasional Indonesia memiliki peran yang signifikan terhadap perkembangan gerakan nasional. Pada tahun 1939, dibentuk Komite Rakyat Indonesia yang terdiri atas Gabungan Politik Indonesia yang merupakan gabungan partai-partai beraliran Islam seperti Majelis Rakyat Indonesia yang merupakan gabungan organisasi buruh. Setelah proklamasi kemerdekaan, kesempatan untuk mendirikan partai politik dibuka seluas-luasnya. Maklumat 10 yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta pada 3 November 1945 menandai awal tumbuhnya partai politik di Indonesia pasca kemerdekaan. Selanjutnya, pemilihan umum tahun 1955, 4 partai politik besar Indonesia muncul dan menjadi peserta pemilu. Partai politik tersebut terdiri atas Masyumi, Partai Nasional Indonesia, NU, dan Partai Komunis Indonesia. Periode 1955 hingga 1959 merupakan titik kejayaan sistem multipartai di Indonesia. Akan tetapi, sistem multipartai ternyata tidak berdampak baik terhadap berjalannya kabinet dan sering kali menghambat perkembangan negara. Pada akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret untuk mengakhiri masa parlementer di Indonesia pada 5 Juli 1959. Pada masa Orde Lama, PKI merupakan satu-satunya partai yang dapat menjalankan fungsinya secara efektif karena dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno sebagai kekuatan penyeimbang angkatan darat. Berakhir masa parlementer di Indonesia menandakan kemunculan sistem baru, yaitu sistem demokrasi terpimpin. Dalam slogan nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom, Soekarno memperkuat 3 partai sebagai inti slogan tersebut, yaitu Partai NU, TNI, dan PKI. PKI menjadi partai politik yang paling kuat karena mendominasi suara rakyat Indonesia pada saat itu. Akan tetapi, setelah peristiwa Gerakan 30 September, PKI disebut sebagai partai terlarang karena dianggap mencoba menyetir pemerintahan. Maka dari itu, Soeharto kemudian menumpas PKI bersama dengan KONI
kroni-kroninya. Pada masa Orde Baru, partai politik diberikan keleluasaan untuk bergerak lebih bebas. Hal ini ditunjukkan pada pelaksanaan pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh 10 partai. Partai golongan karya memenangkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah 34.348.673 suara atau 62,82%. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto memerintah untuk pelaksanaan penyederhanaan partai dengan cara menggabungkan atau fusi beberapa partai menjadi satu. Partai politik pada saat itu dibagi menjadi 3, yaitu 2 partai politik dan 1 golongan. Partai yang berideologi Islam bersatu menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Partai beraliran nasionalis dan partai non-Islam bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia, dan 1 golongan yaitu golongan karya yang menjadi tulang punggung penguasa Indonesia pada rezim yang dipimpin oleh Soeharto di Orde Baru. Partai Golkar terus mendominasi dunia perpolitikan Indonesia selama Orde Baru hingga akhirnya pada tahun 1998 ketika Soeharto lengser. Masyarakat Indonesia menuntut adanya perubahan dalam dinamika kehidupan politik Indonesia agar lebih demokratis. Presiden B.J. Habibie kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang partai politik. Undang-undang tersebut mengundang berdirinya partai-partai politik baru di Indonesia. Pada saat itu, 48 partai politik dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 1999. Di tahun 2004, terdapat 24 partai politik yang mengikuti pemilu tahun itu. Pemilu tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pemilu tahun 2014 diikuti oleh 15 partai politik, sedangkan pemilu tahun 2019 diikuti oleh 20 partai politik. Hal ini menunjukkan eksistensi dan partisipasi masyarakat dalam partai politik sebagai aktor dalam panggung perpolitikan Indonesia. Sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu proporsional itu ada yang terbuka dan tertutup. Sistem proporsional terbuka itu adalah sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih. Sistem ini berlawanan dengan sistem proporsional tertutup yang hanya mengizinkan anggota partai yang aktif, pejabat partai, atau konsultan yang menentukan urutan calon dan sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memengaruhi posisi calon. Selain itu, sistem terbuka mengizinkan pemilih untuk memilih individu daripada partai. Sekian dari saya. Saya Nia Kurniati, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kampanye pemilu dan pemilihan umum legislatif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kampanye pemilu. Kampanye pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilih untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, atau citra diri peserta pemilu. Dan selanjutnya, pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 biasa disingkat Pemilu Legislatif 2019.
diselenggarakan pada 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota, se-Indonesia periode 2019 sampai 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana dari Prodi Matematika semester 1 dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemungutan suara ulang, dan pemungutan suara lanjutan atau susulan. Di sini pengertian dari pemungutan suara itu sendiri adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup atau rahasia. Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka, maka para pihak yang punya kepentingan cukup mengangkat tangan, kemudian dihitung jumlahnya. Namun, bila dipaksakan secara rahasia, pemilih yang punya hak harus mencoblos atau mencontreng pilihannya di bilik suara. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dan terakhir dihitung jumlahnya. Pemungutan suara merupakan salah satu mekanisme yang dipilih dalam menjalankan demokrasi. Pemungutan suara rahasia itu mempunyai pengertian. Jadi pengertiannya adalah sebuah metode pemungutan suara di mana para pemilih dapat memberikan suara dalam sebuah pemilihan atau referendum secara anonim, untuk menghindari upaya seorang pemilih dipengaruhi dengan intimidasi dan jual beli suara. Sistem tersebut adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan privasi politik. Pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan atau susulan. Pemungutan suara ulang atau disebut PSU mempunyai arti yaitu sebuah proses mengulang kembali pemungutan suara di tingkat TPS atau proses pemilihan atau pemungutan suara sebelumnya pernah terjadi pada event pemilihan yang sama di tempat yang sama. Proses ini dapat terjadi apabila terjadi gangguan pemungutan keamanan suara yang tak mengakibatkan dapat digunakan hasil atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan, di mana keadaannya dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan kotak pemungutan dan suara dan atau penghitungan suara berkas tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Yang ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Perbedaan antara pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan atau susulan dapat dibedakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebab atau asal-usul terjadinya. Yang kedua, surat suara yang dipakai. Yang ketiga, pada pemungutan suara ulang pemilihan pernah terjadi di wilayah tersebut. Pada pemungutan suara lanjutan pemilihan belum tercapai atau tertunda. Pelaksanaan proses pemungutan dan perhitungan suara menjadi perhatian tersendiri. Hal tersebut, tahapan pemungutan dan perhitungan suara sangat rawan menjadi objek manipulasi bagi peserta pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh hak kursi atau jabatan dari suatu pemilu. Sehingga proses pemungutan dan perhitungan suara harus benar-benar berintegritas karena selain untuk mengurangi terjadinya manipulasi, integritas pada proses pemungutan dan perhitungan suara akan mewujudkan legitimasi dan penerimaan atas proses penyelenggaraan dan hasil dari suatu pemilu. Penyelenggaraan pemilu tanpa integritas niscaya akan mencederai asas-asas pemilu yang demokratik. Manipulasi pada proses pemungutan dan perhitungan suara banyak terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan dalam sertifikat perhitungan suara di TPS, terutama yang berkaitan dengan manipulasi atau pergeseran suara dilakukan dalam satu partai politik, baik itu dilakukan dengan menggeser perolehan suara partai ke caleg tertentu maupun suara caleg ke caleg tertentu. Yang kedua, proses rekrutmen terutama PPS yang tidak
berdasarkan kemampuan atau capability